Satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami yang boleh memberikan kami kekuatan, semangat, dan juga pengharapan untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan hingga di garis akhir. Biarlah Engkau yang memimpin kembali jalannya pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kau mengurapi setiap kami yang hadir malam hari ini. Juga memberkati ibadah secara live. Dimanapun umatmu berada, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan, tahirkan setiap ruangan di mana kami berada. Kuduskan, tahirkan juga hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan yang beracara sepenuhnya di tengah-tengah kami malam hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya, sekali lagi salam buat kita semua. Shalom. Halo. Mbak Ivoni yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebenarnya fisik saya lagi kurang memungkinkan, ya. Berapa hari ini memang batuknya agak-agak, ya, agak-agak mengganggu, ya. Jadi kalau untuk ngomong sedikit aja batuk seperti itu, ya. Jadi kadang kurang konsentrasi, ya. Iya, bagaimana kabar saudara? Puji Tuhan. Kita Baik ya. sudah memasuki bulan Agustus, ya. Saya percaya bulan demi bulan yang telah kita lalui sepanjang tahun 2024 ini banyak hal, ya, di mana Tuhan boleh berbicara buat masing-masing setiap kita melalui ibadah yang kita ikuti selama beberapa bulan terakhir ini, ya. Bagaimana di sepanjang tahun ini banyak hal-hal yang menuntun kita, ya, untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan, untuk kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita buka firman Tuhan malam hari ini. Kita buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Saya mau membagikan di tengah-tengah kita tentang sukacita. Ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya ulang. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yuk kita buka dari 1 Tesalonika 5. Sebentar. Sebentar. 1 Tesalonika 5. Sebentar. Ini Alkitab saya sudah agak-agak ini, jadi lihat titik komanya sudah mulai gimana. Sebentar.
1 Tesalonika 5, bentar. Ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya ulang, terutama penekanannya di ayat 19. Ya, janganlah padamkan roh. Saudaraku, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Kalau ada kalimat, ada kata senantiasa, artinya dalam segala keadaan Tuhan meminta kita untuk tetap bersukacita. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Dalam hal ini adalah janganlah memadamkan Roh Kudus yang ada pada kita. Saudaraku, sukacita manusia, sukacita yang dari manusia itu sifatnya sementara, ya. Kalau lagi ada sesuatu, kalau lagi ada bonus-bonus, kalau lagi ada berkat-berkat berlebih, mungkin kita bisa bersukacita. Itulah sukacita yang dari dunia atau sukacita manusia. Tetapi sukacita yang dari Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak mendapat bonus atau tidak ada berkat berlebih, kita masih bisa bersukacita. Bersukacita di sini bukan karena keadaan, bukan karena situasi yang ada. Ya, sekalipun seperti yang saya alami juga, kondisi sedang tidak memungkinkan untuk beribadah, ya, lebih baik untuk beristirahat. Atau ketika tidak ada yang menopang atau mendukung kita dalam pelayanan misalnya. Atau ketika segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita bukanlah hal-hal yang baik yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita alami. Apakah kita masih bisa bersukacita? Ya. Nah, sukacita yang dari Tuhan itu sukacita yang membawa kita kepada kehidupan, sukacita kekal, sukacita ilahi, sukacita sorgawi, ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana supaya kita tetap bersukacita. Janganlah kita memadamkan roh yang ada pada kita. Karena sukacita kita terbatas, ya. Sukacita kita karena sesuatu hal, itu umumnya seperti itu. Yang terjadi seperti itu, ya. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu kekal adanya, sempurna adanya, ajaib adanya. Ya, bagaimana supaya kita tetap bersukacita? Jangan kita memadamkan roh yang ada pada kita, karena roh itulah yang menggairahkan kita. Karena roh itulah yang menyemangati kita. Karena roh itulah yang mendorong kita. Sekalipun di tengah keadaan yang kurang baik, di tengah keadaan yang tidak baik, di tengah keadaan yang tidak menentu. Ya, nah, memang tidak mudah supaya kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Ya, seperti di Filipi 4 ayat 4 tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini ayat hafalan di GAP, Saudara. Ya, mungkin kalau ikut memantau perkembangan anaknya, ya bisa tahu ini adalah ayat hafalan. Ya. Nah, apakah Saudara masih tetap bersukacita hari-hari ini? Di tengah hiruk pikuk, di tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah jawaban-jawaban doa yang masih
tanda tanya, di tengah apapun itu, apakah saudara masih tetap bersuka cita walaupun mungkin kita tidak sebanyak yang hadir di ibadah malam hari ini? Apakah kita masih bisa bersuka cita? Ya, memang kebanyakan yang terjadi, sukacita itu bisa terlihat ketika banyak orang hadir di tengah-tengah kita, hadir dalam ibadah, hadir dalam kumpulan, ya. Gak usah jauh-jauh. Kalau misalkan kita datang dalam satu arisan, atau kita yang menjamu misalnya, yang datang harusnya 20, yang datang cuma 5 atau 10, pasti raut muka kita sudah berbeda, saudara. Ya, misalnya di kumpulan kita udah masak banyak-banyak. Sering banget juga saya seperti itu, saudara. Jadi kalau arisan, saya masak banyak, yang datang nggak seberapa. Saya bikinnya biasa aja, yang datang banyak. Nah, kadang bisa terbalik, saudara. Itu sering banget kayak begitu. Gitu. Kadang nggak tentu gitu loh. Jadi kadang itu bisa berpengaruh ke diri kita, ke raut wajah kita. Itu bisa terlihat, saudara. Dan itu nggak bisa dibohongi gitu loh. Nah, sekarang saya mau balik bertanya. Apakah kita masih tetap bersuka cita dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita masih bisa bersuka cita sekalipun tidak sewah, semegah, seperti kebanyakan yang terlihat di depan mata kita? Apakah kita masih bisa bersuka cita dengan kondisi yang seperti itu? Ingat saudara, sukacita kita yang tak ternilai ketika Yesus menyelamatkan jiwa kita. Ketika Yesus mau berkorban nyawa menggantikan kita. Ketika Yesus sudah menebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Kalau dipikir secara manusia, kita ini nggak layak, saudara. Kita ini nggak pantas menerima sukacita itu, saudara. Itu sukacita yang tidak terbeli, yang tidak terbayar dengan apapun itu. Bahkan dengan dunia ini sekalipun. Inilah yang harus mendorong kita untuk kita tetap bersuka cita. Sekalipun mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Ya, di depan mata kita ketika kita hadir dalam satu ibadah, kok yang datang itu-itu aja. Kok yang nampak itu-itu aja. Kok yang terlihat itu-itu aja. Tapi ketika kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita, kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita bersuka cita, saudara. Kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita berbeda dari pandangan-pandangan orang dunia yang menilai sesuatu dari apa yang terlihat dengan kasat mata. Inilah yang harus mendorong kita. Inilah yang harus menyemangati kita. Inilah yang harus membuat kita berubah pola pikir kita, mindset kita, cara pandang kita dalam melihat segala sesuatu. Mungkin hari ini kita belum melihat jawaban doa. Mungkin hari ini kita masih terus diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan yang sama. Mungkin hari ini kita masih diperhadapkan dengan keadaan yang sepertinya tidak ada ujung-ujungnya. Kok masih gitu-gitu aja persoalan, bahkan menjadi-jadi persoalan itu. Tapi ketika kita melihat bagaimana Yesus Kristus itu, ya, telah berkorban nyawa, telah mencurahkan tubuh dan darahnya. Ketika kita melihat dari perspektif yang benar, dari cara pandang yang benar, melihat bahwa ada satu pribadi yang sudah mati, bahkan bangkit buat kita. Itu sukacita yang tidak ternilai dengan apapun, saudara. Kita harus bersyukur, saudara.
Mari bangkitkan iman kita. Mari bangkitkan semangat kita. Kita tetap memuji Dia. Pujilah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Sekalipun tidak ada kanan kiri yang mendengar, tapi ada satu pribadi yang mendengarnya. Makanya yang di ayat 19 tadi, di 1 Tesalonika 5, jangan padamkan roh yang ada pada kita. Karena itulah yang akan menyemangati kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegairahan, dengan penuh semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Saudaraku, mari kita bersyukur, ya. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita harus kembali ke relnya. Selama ini kita yang buat kita sukacita itu karena apa? Kuantitasnya kah? Atau karena kualitasnya? Kalau kita mengedepankan kualitas, maka kuantitas akan mengikuti, saudara. Ini yang harus kita luruskan dulu. Motivasi kita, komitmen kita, tujuan kita dalam mengikut Tuhan. Jangan latah, jangan seperti euforia. Kebanyakan yang terjadi, hiburan-hiburan palsu. Bahkan hiburan-hiburan dunia merasuk ke dalam gereja. Merasuk ke dalam mimbar. Hati-hati, kita harus bisa membedakan. Makanya Tuhan ingatkan kita kembali, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada penekanan di situ, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena berkat, tapi karena si pemberi berkat itu ada di tengah-tengah kita. Karena si pemberi berkat itu sudah berkorban nyawa demi kita. Karena si pemberi berkat itu sudah menaruh kembali nafas hidup atas kita hari ini. Karena si pemberi berkat itu menyediakan kehidupan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang harus kita syukuri. Dan inilah yang akan menggairahkan kita. Inilah yang akan memacu kita, menyemangati kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, saya ngomong seperti ini juga saya sedang menguatkan hati saya, menguatkan roh saya, sekalipun di tengah fisik yang tidak menentu. Sekalipun di tengah situasi yang belum juga ada penyelesaian. Tapi saya percaya, saya bukan menyembah manusia, saya menyembah Tuhan yang hidup. Itulah yang membuat saya berbeda. Itulah membuat saya yakin. Itulah juga yang membuat saya kuat sampai hari ini. Makanya melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Kita harus sampai ke titik itu, saudara. Kita tidak akan dikalahkan oleh keadaan. Kita tidak akan dikalahkan oleh situasi. Kita tidak akan dikalahkan oleh apapun itu. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan pengiringan kita, mungkin akan ada orang-orang yang menjauh daripada kita. Akan ada orang-orang yang tidak mendukung kita. Itu hal yang biasa, saudara. Bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak diterima kehadirannya. Dia sudah menunjukkan teladannya bagi kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita mengikut siapa di sini? Yang 12 murid itukah, ataukah yang berbondong-bondong tadi?
Kalau yang 12 murid siap dibentuk, siap ditegur, siap dikoreksi, siap juga dimuridkan, digembleng habis. Tapi kalau yang berbondong-bondong, dia hanya melihat mujizatnya saja. Dia hanya melihat hal-hal yang wow, yang spektakuler. Tapi ketika dimuridkan, lari 1000 langkah. Saya percaya Tuhan tidak mencari yang euforia itu. Tuhan tidak mencari yang berbondong-bondong itu. Tuhan tidak cari itu, saudara. Pada hari-hari terakhir, Tuhan mau melihat apakah kita terus mau dimuridkan. Apakah kita mau tetap bersuka cita dalam pemuritan itu. Sekalipun tidak ada satupun dari kita yang mendukung kita. Sekalipun tidak ada satupun dari kita yang pro terhadap kita. Mari kita berlomba-lomba, saudara. Ya, Filipi 4 ayat 4 tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, jujur pada hari Sabtu kemarin ada satu hal yang membuat saya benar-benar terpojok, saudara. Yang benar-benar membuat saya tertekan. Benar-benar membuat saya tidak menentu, saudara. Bahkan kalau dilihat secara manusia, saya sudah kalah besar. Bahkan bisa dianggap gagal total. Dan saya jujur pada saat kondisi itu terjadi, pada saat itu terjadi, saya merasa tidak layak, merasa tidak pantas untuk melayani Tuhan. Tidak pantas untuk berhadapan dengan saudara mungkin. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Intimidasi itu luar biasa menyerang saya. Dakwaan itu benar-benar menyerang saya. Situasi tidak menentu. Tapi dalam keadaan seperti itu, satu hal yang saya bersyukur banget, Roh Kudus masih ada di dalam hati saya. Makanya tadi saya diingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. R-nya besar. Dan itulah yang kembali dalam kepala tertunduk, sudah merasa nggak bisa lagi mengangkat wajah saya, tidak bisa lagi untuk bisa berkata, ya Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, saya cuma bisa berurai air mata. Saya cuma bisa menangis, dan menangis. Saya cuma minta Tuhan tolong saya. Tuhan kuatkan saya. Saya tahu Tuhan saya nggak pantas. Saya tahu Tuhan saya nggak layak. Tapi saya tahu Tuhan telah melayakkan saya. Tuhan telah menebus saya. Dan harganya telah lunas dibayar. Dan saya mau belajar. Walaupun dalam keadaan tidak punya pengharapan secara manusia, saya masih punya pengharapan di dalam Kristus. Itulah yang mendorong saya kembali, saudara. Jangan padamkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Mungkin ada air mata yang sudah banyak tertumpah di tengah-tengah kita. Mungkin ada tekanan yang luar biasa di tengah pekerjaan kita. Mungkin ada tekanan yang luar biasa di tengah lingkungan kita. Mungkin ada tekanannya luar biasa di tengah keluarga besar kita. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita kembali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Biarlah kepala yang tertunduk kembali terangkat. Biarlah kaki yang terpelecok kembali lurus. Dan kita menatapnya, memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Itulah kekuatan yang terbesar, saudara. Yang tidak bisa dikalahkan, dibandingkan, disejajarkan, disamakan dengan apapun itu. Hanya Dia satu-satunya tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Mungkin kita sudah babak belur saat ini. Mungkin sudah banyak air mata yang tertumpah di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Tapi hari ini kita mau belajar
berkata iya kepada kehendak Tuhan dan tidak kepada dosa. Kita menguatkan kembali hati kita, jiwa kita, roh kita di dalam Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan. Itulah kekuatan terbesar kita, saudara. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara pada saat ini. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan padamkan roh yang ada pada kita. Situasi boleh tidak menentu, keadaan boleh tidak menentu. Kanan kiri boleh tidak mendukung, tapi kita masih punya Tuhan. Dialah satu-satunya yang selalu ada buat kita. Bersyukurlah karena kita menyadari. Makanya ada firman Tuhan katakan kehadiran Tuhan itu cukup buat kita. Saudaraku, iblis akan berusaha menekan kita habis-habisan hari-hari ini. Iblis akan berusaha menjauhkan kita dari kasih-Nya, dari kasih Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menghancurkan kita, mematikan iman kita, roh kita di dalam Tuhan. Tapi percayalah, ketika kita dengan mungkin kekuatannya masih tersisa itu, kita mau dengan kekuatannya dari Tuhan, percayalah, tetap masih ada pengharapan. Saudaraku, ketika hal itu terjadi pada hari Sabtu yang lalu, wow, kalau mengingat itu kembali, rasanya udah seperti apa pada saat itu. Rasa malu, rasa kecewa, rasa putus asa. Tapi saya bersyukur sampai anak saya Karen memeluk, sampai kasih tisu, ya kasih air putih, kasih air putih di gelas dia bikin supaya mamanya nggak berurai air mata terus gitu ya. Saya cuma bisa curhat sama Tuhan di situ, ya. Saya tumpahkan semuanya sama Tuhan, ya. Bahkan ketika saya berada di kamar pun lagi-lagi berurai air mata. Lagi-lagi berurai air mata. Akhirnya itulah pengharapan saya karena saya masih punya Tuhan. Kalau saya lari kepada ilah-ilah lain, kalau saya lari kepada dunia, yang ada saya udah babak belur, saya udah hancur lebur, dan sia-sia semuanya. Tapi saya bersyukur banget. Tuhan melalui rohnya yang selalu mengingatkan kita. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali ke rancangan yang semula. Tidak ada kata gagal total di hadapan Tuhan. Tidak ada kata sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada kata SIALAM di hadapan Tuhan. Ya. Kalau orang dunia, wah kamu udah hancur, wah kamu udah nggak mungkin lagi. Saya jadi teringat saudara, ya waktu saya skripsi, bukan yang skripsi yang di STT, yang di sekuler. Waktu itu saya kena rombak bab 4 dan bab 5. Saya ingat banget. Wah, mana waktunya sudah mau deadline ya untuk pengumpulan skripsi pada saat itu. Saya kena rombak bab 4, bab 5. Untuk perbaikan itu saya harus ke daerah Pesing, daerah Pesing Jakarta Barat, sedangkan saya tinggal di Bekasi. Daerah Pesing itu udah daerah macet lagi. Ya, grogol ke sana. Ya, saya survei ke PT Coca-Cola. Ya. Saya share ke 2 orang. Yang satu anak Tuhan, yang satu bukan anak Tuhan. Nah, saya ingat banget ketika saya share sama yang bukan di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Wow, perkataannya benar-benar melemahkan saya. Kamu sih, kayak gitulah. Dan sepertinya nggak ada harapan. Itulah bedanya kalau kita share ke yang bukan anak Tuhan. Tapi berbeda ketika saya share dengan anak Tuhan. Kamu masih punya Tuhan. Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pasti bela kamu. Dan benar, saudara. Saya ikutin yang mana? Tentu saya ikutin yang anak Tuhan dong.
Dalam keadaan tidak menentu yang sudah mau deadline, saya cuma bisa ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan tolong saya. Besok saya mau survei. Besok saya mau cari data. Ya, mau perbaikan. Tuhan tolong saya. Benar saudara, ketika saya kembali, puji Tuhan saya langsung di ACC. Ya. Itulah perbedaannya saudara. Kalau kita lari kepada Tuhan, kita lari kepada alamat yang tepat, kita akan menemukan jawaban. Tapi berbeda ketika kita lari kepada dunia ini, yang ada adalah kegagalan demi kegagalan. Makanya saudara, ketika kita ada di tengah-tengah tekanan seperti itu, lari kepada alamat yang tepat, lari kepada pribadi yang tepat. Itulah yang akan memberikan sukacita yang kekal, sukacita yang baru di tengah-tengah kita. Ya, kita bersyukur segala sesuatu Tuhan izinkan untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita. Kalau kita nggak diizinkan melalui benturan demi benturan, mungkin kita merasa diri kita yang paling benar. Mungkin kita merasa diri kita yang paling hebat. Sehingga kita merasa tidak perlu lagi dikoreksi. Yang ada adalah pembenaran, bukan kebenaran. Tapi ketika kita menyadari bahwa benturan demi benturan, tekanan demi tekanan, masalah demi masalah terjadi di tengah-tengah kita, Tuhan mau supaya kita kembali ke relnya yang semula, ke jalannya, ke koridornya, ke rancangannya. Itulah yang Tuhan mau. Dan kita mengakui bahwa kita mungkin telah tersesat, mungkin telah menyimpang. Tapi ketika kita menyadari akan kekeliruan kita, disitulah ada jalan keluar. Tuhan turun tangan ketika kita angkat tangan. Tuhan turun tangan ketika kita berserah penuh, ketika kita datang ke alamat yang tepat. Kita bersyukur saudara, sukacita yang baru itulah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kita. Kita bisa bersuka cita sekalipun di tengah keadaan yang tidak menentu, sekalipun di tengah tekanan, sekalipun di tengah benturan. Kita tetap bersuka cita. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan mau untuk kita tetap bersuka cita. Yuk kita lihat kembali Filipi 4 ayat 4 tadi. Filipi 4 ayat 4 tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, ini firman Tuhan. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan. Bukan yang enak-enaknya aja, saudara. Kita harus melakukan firman Tuhan ini. Dalam segala keadaan, apakah kita masih bisa bersukacita? Dalam penantian, apakah kita masih bisa bersukacita? Dalam benturan demi benturan, apakah kita masih bisa bersukacita? Pertanyaan ini saya kembalikan ke masing-masing kita. Dan saya berdoa, kita mau tetap bersukacita. Karena inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai pengikutnya. Tapi bagaimana supaya kita tetap bersukacita? 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh, R-nya besar. Mari kita terus menyemangati diri kita, terus menguatkan diri kita di dalam Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu adalah untuk kebaikan kita, untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk membawa kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sampai di garis akhir, kita harus kuat, finish strong, karena itu yang Tuhan mau. Kita harus mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sampai pada waktunya Tuhan boleh berkata, ketika waktu itu tiba, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow,
Indah banget kan? Itu yang harus menjadi tujuan kita, saudara. Itu yang harus terus memacu kita untuk sampai di titik yang Tuhan mau. Sekalipun saya di tengah tekanan, sekalipun saya di tengah masalah, sekalipun saya tidak ada yang mendukung saya mau tetap bersuka cita. Karena saya tahu sukacita saya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini yang harus kita luruskan dulu, saudara. Kita harus meluruskan komitmen kita, meluruskan motivasi kita, meluruskan tujuan kita. Supaya kita tetap di dalam relnya sampai di garis akhir. Kalau kita tetap di dalam relnya, kita pasti sampai ke tujuan yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tidak di dalam relnya, yang ada kita tersesat, terhilang, bahkan tertinggal. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kalau kita tetap di dalam relnya, kita pasti sampai ke tujuan yang Tuhan mau. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa sukacita di dalam Tuhan luar biasa. Sukacita di dalam Tuhan membawa kami kepada kehidupan, membawa kami kepada kemenangan yang gilang gemilang, membawa kami kepada tujuan yang Tuhan mau. Roh Kudus, mari kami menyadari seringkali kami merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa tidak pantas, tapi Tuhanlah yang membuat semuanya itu pantas, layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus kami dan harganya telah lunas dibayar. Kami dilayakkan, kami dibenarkan, kami ditebus dengan darah Kristus, darah anak domba Allah, darah yang tertumpah tidak sia-sia. Untuk itu Roh Kudus kuatkan teguh ke hati kami, jiwa kami, roh kami di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Biarlah kami tetap kuat sampai di garis akhir, memenangkan pertandingan iman ini Tuhan, dan mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan. Roh Kudus, mari kuatkan setiap kami anak-anak yang hadir malam hari ini, dimanapun berada. Mungkin ada di antara kami sedang di dalam tekanan, mungkin ada di antara kami sedang dalam benturan yang hebat, tapi hari ini kami mau menguatkan roh kami kembali, menguatkan iman kami kembali, menguatkan kepercayaan kami kembali, bahwa kami masih punya Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami, yang mampu memenangkan setiap pergumulan kami. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Biarlah Tuhan saja yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam luluh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.